Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali bersama saya Awang Irawan Agustian dalam acara Vlogboy edisi terbaru, Vlogboy edisi cerita misteri. Oke, langsung saja ya. Kali ini saya akan bercerita tentang ya, pada suatu hari ada seorang yang sangat kaya raya, harta bergelimpangan materi, perusahaan di mana-mana, usaha sudah lancar, sudah berjalan ya. Nah, beliau tersebut dia itu akan mau mendirikan perusahaan rumah makan ya. Nah, setelah dia mencari lokasi rumah makan ya, lalu dia pun berbicara, wah, tempat ini sangatlah sungguh strategis ya. Tempatnya itu sungguh strategis. Namun sayang ya, tempatnya itu adalah tempat kuburan ya, kuburan tua ya. Ada diantaranya kuburan Belanda tua ya. Para warga dan masyarakat pun pernah menasihati si pengusaha tersebut, Pak, jangan mendirikan rumah makan di situ, Pak, bahaya. Hei, kamu tahu apa? Ujar si pengusaha kaya tersebut ya. Kamu tidak tahu apa-apa. Ini adalah tempat yang sangat strategis. Ini tempat bagus. Namun sayang ya, si pengusaha itu tidak dapat diberi masukan oleh para warga. Nah, dia itu bersikeras ingin mendirikan perusahaan tersebut ya. Nah, setelah lama kelamaan ya, rumah makan itu pun akhirnya selesai jadi ya. Keanehan demi keanehan pun terjadi meliputi rumah makan tersebut ya. Di antaranya ada piring terbang, ada makhluk tak kasat mata. Yang lebih mencengangkan lagi, tiap malam itu ya, ada sesosok wanita ya yang di dapur itu seperti memasak ya, dan ada memainkan cobek ya, kulak. Lalu kata karyawannya tersebut pun, apa itu ya, ada apa di sana ya? Mereka itu masih belum sadar. Mereka itu, oh mungkin itu si Bibi ya. Nah, keesokan harinya ditanyakanlah pada si Bibi tersebut, Bi, kemarin kenapa masak malam-malam, Bi? Padahal jam kerja kan sudah beres. Lalu si Bibi pun berbicara, saya tidak masak malam-malam itu. Saya dari jam 9 pun sudah pergi. Wah, lalu sangat kaget sekali ya si karyawan tersebut. Nah, setelah itu dia pun ingin mengintip ada apa ya. Tiap malam itu selalu ada kejadian aneh. Dia pun akhirnya mengintip. Setelah diintip, wah, rupanya seperti ada sosok noni Belanda. Dia pun sangat ketakutan. Akhirnya rumah makannya itu karyawannya satu persatu pun pergi ya, dan meninggalkan ya. Dan rumah makannya terbengkalai, dan akhirnya yang punya itu bangkrut ya, tidak mau mendirikan rumah makan lagi ya. Nah, tidak sampai di situ saja ya. Ada orang setelah rumah makan itu berhenti, rumah itu pun akhirnya terbengkalai. Nah, namun ada yang mengurus ya, mungkin dari pihak keluarganya ya. Orang tersebut pun akhirnya direnovasi ya, lalu dikontrakan. Ada seorang pengontrak, lalu
dia pun sama seperti kejadiannya ya, si apa namanya, dia itu mengontrak di sana. Lalu suara apa itu ya, katanya lalu ada seperti, nah di sini pun kembali ya, si wanita noni Belanda itu pun menunjukkan keeksistensiannya. Lalu dia pun nah dia itu sangat ketakutan sekali. Siapa ya, kamu itu siapa? Ini aku masakin ya, tapi kamu bukan dari orang sini kayaknya. Nah sesosok hantu tersebut itu seperti noni Belanda ya, mungkin dia itu ketakutan dan dia nggak mau mengontrak di sana lagi ya. Nah setelah akhirnya rumah itu terbengkalai pun masih di sekitar sana ya, ada anak-anak tengah malam ya, dia itu sangat menangis ya. Wah, suara apa itu? Sakit. Sakitnya enggak sembuh ya. Kenapa itu sakitnya tidak sembuh ya? Nah, lalu setelah itu bapaknya itu pun ini kan, lalu nah si hantu seperti noni Belanda itu datang ya, mungkin seperti bajunya itu seperti zaman Victoria ya, kalau zaman di TV itu ya, zaman Belanda ya mungkin. Lalu bapaknya itu astagfirullahaladzim, dia pun baca sebisanya ya, dia itu sangat ketakutan sekali ya lihat tersebut. Langsung dia sangat ketakutan sekali ya. Nah dia itu mengobati anaknya kepada dokter ya, lalu dokternya mengobati si anaknya tersebut, diperiksanya. Dokternya itu berbicara kepada bapaknya, Pak, ya ada apa Pak? Anak bapak itu Pak, kayaknya ini tuh bukan bagian saya Pak. Bukan bagian saya. Gimana anak bapak itu sehat gimana anak saya itu sakit? Anak bapak itu bagian dari, mungkin harus sama orang pintar Pak. Ya sudah, dia itu memanggil orang pintar mungkin ya, memanggil orang pintar. Akhirnya hantu tersebut pun bisa taklukin ya. Nah anaknya pun akhirnya kembali normal. Tapi tak hanya itu saja gangguan tersebut ya, ada masih di sekitar tempat tersebut ada orang mengontrak rumah yang lain ya. Dia itu banyak ya mengontrak di sana tuh. Lalu setelah itu dia itu tiap malam Jumat ya datang seperti noni Belanda itu ya. Dia itu sedang asik-asik berdiri, bau seperti kembang melati ya. Wah, apa tuh? Oh, bau-baunya ini. Wah, tolong, takut. Nah, tapi lama-kelamaan pun mereka pun jadi tidak takut ya. Mungkin menurut mereka itu, wah ini biasa, mungkin si cewek yang datang ya. Nah, tapi yang diantara pengontrak tersebut pun akhirnya karena ketakutan tidak mau mengontrak di sana lagi ya. Nah, setelah itu mungkin dia memanggil orang pintar ya, supaya hantunya itu tidak mengganggu kembali ya. Dia memberikan seperti baca mungkinnya seperti kiai ya, astagfirullah, gimana lah kayak gitu ya. Dia pun didoakan semoga jangan mengganggu lagi ya, dan tidak mengganggu masyarakat itu lagi. Akhirnya hantu itu pun tidak ada ya, berkat berkat kiai itu. Nah, pemirsa vlog, pelajaran yang bisa kita petik dari kisah tersebut ya, kita itu jangan gegabah dalam bertindak ya.
seperti bapak-bapak yang tadi mau mendirikan perusahaan ya. Kalau ada yang menasihati harus didengar ya. Nah, kalau gitu kita akan berjumpa di acara vlog segmen selanjutnya ya. Sampai jumpa dalam acara vlog. Wow.